Ya, Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kita perhatikan, Bapak, saudara-saudaraku, teks pasal 3 ini sesungguhnya adalah usaha penulis yang diyakini adalah Yakobus untuk menolong menyelesaikan perselisihan dan konflik dalam komunitas kekristenan waktu itu. Sehingga dia berkata cara menyelesaikan konflik di dalam jemaat kita, komunitas kita, harus menyelesaikannya dan berbicara dengan baik. Misalnya di Yakobus 1 ayat 19, di sana dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi, mari kita periksa apa yang perlu diselesaikan di dalam komunitas ini. Hal-hal yang perlu diselesaikan. Karena banyak konflik di dalam jemaat, terutama jemaat yang baru mulai bertumbuh, jemaat mula-mula, ya, gereja mula-mula di mana datang berbagai macam orang, apakah orang Yahudi, orang Yunani, orang pendatang,
orang kaya, miskin, laki-laki, perempuan, para pelayan. Nah, ada 8 poin dalam pasal 1 dan 9, pasal 1 dan pasal 2 tentang bentuk-bentuk perselisihan dan bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, dalam ayat pasal 1 ayat 9-10 itu terjadi perubahan masalah ekonomi, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada orang kaya raya, ada orang yang miskin melarat. Itu sama-sama hidup di dalam jemaat. Ya. Yang kedua, ada nafsu dan keinginan di hati manusia yang ingin menguasai dan akhirnya menciptakan dosa. Yang ketiga, mesti ada perhatian yang serius bagi para janda dan anak yatim piatu. Itu ayat 27. Kemudian pasal 2, ada teguran keras terhadap sikap diskriminatif, yaitu jangan pandang muka, khotbah minggu lalu. Ya. Lalu yang kelima, ada teguran terhadap orang kaya yang jahat, yang menindas. Ayat pasal 2 ayat 6 dan 7. Lalu yang ketiga, ada pernyataan orang beriman, dan iman itu harus berempati, artinya ikut memberi bantuan. Ada 3 istilah. Ya, kita selalu dengar istilah simpati, ya. Lalu ada istilah empati. Empati itu tingkat yang paling tinggi, yaitu ikut merasakan, ikut memikirkannya, tapi juga terlibat memberi bantuan. Lalu poin ke-7, iman itu tidak cukup hanya pengetahuan hafalan saja. Ayat 18-20. Dan terakhir, iman itu perlu tindakan yang radikal. Dia mengambil contoh Abraham yang beriman, tetapi juga harus bertindak. Rahab yang juga percaya, tetapi juga bertindak. Ya. Jadi minggu lalu saya masih ingat, iman itu dibenarkan. Kita dibenarkan oleh Allah karena iman. Tetapi kita diterima atau dibenarkan manusia karena perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati, pada ayat 17. Nah, bagaimana cara mengendalikan konflik-konflik di atas yang disebutkan dalam pasal 1 dan pasal 2? Bagaimana cara mengendalikan perselisihan itu? Pasal 3 pembacaan kita ayat 1, dia mulai dengan kalimat, jangan banyak orang jadi guru atau rabi. Apa artinya? Jangan banyak orang sok tahu dan sok pintar dan sok benar sendiri. Ya. Karena guru berhubungan dengan orang yang mengajar. Jadi dengan bahasa sehari-hari, kalau nggak tahu, nggak usah campur, nggak usah sok tahu. Nanti menimbulkan soal baru. Itu artinya pengajaran bahwa ada konflik-konflik, ada perselisihan-perselisihan, tetapi jangan sok tahu untuk terlibat lebih dalam. Karena orang Yahudi datang dengan tanda-tanda, orang Yunani datang dengan hikmat-hikmat manusia, dan semua terjadi konflik-konflik. Oh, ini harus begini, ini harus begini, ini harus begitu, ini harus begitu, dan seterusnya. Nah, kemudian kita perhatikan pasal 3 ayat 1-4 itu bicara tentang siapa yang memegang kendali. Ya, saya langsung ke poinnya, ialah jika lidah Anda dikendalikan Tuhan, Anda akan menyikapi
perkataannya dengan benar. Dan seluruh tubuh kita berada dalam disiplinnya Allah. Dia hanya menggunakan kata lidah karena ada percakapan-percakapan untuk menyelesaikan problem yang dihadapi di dalam komunitas. Nah, metafora yang Yakobus gunakan ada banyak. Salah satunya kuda. Kuda itu butuh kekang untuk mengendalikan. Kapal butuh nahkoda untuk memegang kemudi. Jadi kemudinya itu alat. Kekang itu alat. Tetapi yang mengendalikan adalah manusia. Yang memegang kekang kuda itu kan manusia yang mengendalikan kuda. Yang memegang kapal itu kan jurumudi. Nah, lidah itu sama dengan kemudi itu, sama dengan kekang itu butuh tuan yang mengendalikan dan memegang. Maka lidah juga butuh tuan. Dan karena manusia diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhanlah satu-satunya tuan yang mengendalikan dan yang memegang. Ibarat kekang dan kemudi itu. Jadi kita butuh Tuhan. Ya, dalam Mazmur 141 ayat 1-4. Saya dengar tadi pagi Ibu Pendeta sempat kutip ayat 3. Itu saya tidak minta dibaca ulang, kita renungkan saja. Ya. Nah, ada sebuah pepatah terkenal yang bilang begini, majikan Anda adalah majikan atas perkataan-perkataan yang tidak Anda ucapkan. Anda adalah hamba atas perkataan-perkataan yang Anda ucapkan. Dan Anda adalah budak atas perkataan-perkataan yang Anda tuliskan. Ini bisa kita mengerti majikan, hamba, dan budak. Itu kita berkuasa, dikuasai, tetapi juga dikendalikan. Hamba, majikan, hamba, dan budak. Makanya orang selalu bilang, sebelum bicara mikir dulu dampak-dampaknya. Nah, ayat 5-12 itu bicara konsekuensi dari kuasa kata-kata itu. Apakah Anda menyulut api yang dapat menjadi tak terkendali dan mendatangkan kerusakan berat? Itu metafora yang digunakan. Apakah Anda melepaskan binatang buas berbahaya atau meracuni mata air yang menyegarkan? Sebab perkataan yang telah diucapkan Anda tidak dapat menariknya kembali. Ya, saya waktu kecil di kampung itu ada berbagai jenis cara menangkap ikan. Ada yang pakai jala, ada jaring, ada pancing, tapi juga ada potas. Potas itu racun itu lalu kita campur dengan kepiting-kepiting kecil itu, kemudian dihaluskan, lalu begitu kami lempar ke laut itu ikan-ikan pada mati dan kami bisa ambil. Nah itu sama, kata-kata yang diucapkan itu ketika dikeluarkan tidak ada satupun kesempatan untuk tarik kembali. Sekalipun kita udah minta maaf, tapi udah luka. Nah, ayat 13-16 bicara tentang motivasi. Adakah kepahitan atau kecemburuan dalam hati Anda? Apakah Anda berbicara berdasarkan hikmat Tuhan atau hikmat dari dunia? Siapa yang mengendalikan
kemudi itu, kalau kapten kapal menuju tujuan Pelabuhan Indah, sebuah kapal pesiar, good. Tapi kalau yang mengendalikannya itu seorang teroris, itu kan berbahaya sekali. Apakah Anda pembawa damai atau biang keributan di dalam jemaat? Dan itu bisa diuji melalui perkataan-perkataan. Dan jika hati Anda benar di hadapan Tuhan, Ibrani 4:12 itu firman Allah itu kuasa yang bisa masuk sampai masuk sumsum dan bisa memisahkan antara pikiran dan perasaan. Itu luar biasa, kekuatan firman Allah. Ibrani 4:12. Dan dia akan memakai perkataan Anda untuk menghasilkan buah yang benar. Banyak orang bilang, saya cinta firman Allah. Buktinya 1 hari 5 pasal, 1 hari 10 pasal. My question is, Anda cinta firman, tetapi apakah firman itu mencintai Anda? Artinya Anda kuasai firman, tapi apakah firman itu menguasai kita? Saya ingin bercerita 2 kesaksian nyata yang tidak hanya saya dengar, tapi saya lihat. Satu keluarga yang sangat populer di Indonesia, ini keluarga yang saya nggak perlu sebut nama, terkenal karena mereka aktor dan aktris penyanyi terkenal di zaman mereka. Ya. Dan cantik-cantik, yang perempuannya, yang prianya cakap karena memang kedua orang tua mereka populer, cantik dan cakep. Suatu ketika, karena anak-anaknya udah top, lalu pria ini memang sangat mencintai anak-anaknya, mencintai istrinya, tapi satu ketika diam-diam dia jatuh dalam dosa perselingkuhan. Dan istrinya tahu. Tetapi istrinya begitu menghormati suaminya, tidak mau mencemarkan nama baik suaminya di depan umum, dan bahkan tidak mau mencemarkan di depan anak-anaknya, apalagi anak-anaknya semakin top di belantika musik Indonesia waktu itu. Saya masih sempat mendengar lagu-lagu mereka, pernah ketemu beberapa orang. Nah, wanita ini karena menyimpan semua kebiasaan buruk suaminya, akhirnya dia jatuh sakit, kena kanker, dan dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta, dan semakin lama semakin buruk keadaannya. Nah, menjelang kematiannya, dia minta semua anak gadisnya kumpul, yang top-top itu, suaminya juga berdiri di depan dia, lalu wanita yang istilahnya tinggal kulit bungkus tulang, dia mengeluarkan pernyataan. Dia bilang sama suaminya begini, di depan anak-anak. Bertahun-tahun aku mencintai keluarga kita. Aku begitu bangga dengan prestasi-prestasi yang anak-anakku capai. Tapi saya bilang sama kamu, disebut suaminya, karena engkau mengkhianati saya. Maka saya beritahu anak-anak perempuan dari keturunan akan mengalami kerusakan hidup seumur hidup mereka. Dan tidak sampai mungkin 2-3 jam, wanita itu meninggal dunia. Perhatikan kata-kata itu. Dan benar terjadi. Hampir seluruh keturunan perempuan, anak-anak perempuan, mereka cantik-cantik. Mereka bukan jadi wanita tidak benar, tapi mereka kawin cerai. Diceraikan oleh suaminya, kawin lagi diceraikan. Bahkan ada yang jatuh dalam
dosa-dosa lain sampai terlibat narkoba dan lain-lain. Baru satu kali camp di sebuah kota, cucunya yang keempat, generasi keempat laki-laki ikut camp. Dan ketika dia dengar firman tentang pengampunan dan kuasa kata-kata, dia maju ke depan, dia menangis. Teman pembicara CNN yang saya kenal baik, dia peluk pria itu, doakan dia. Dia bilang, Pak, saya baru ngerti sekarang. Ternyata kenapa tante-tante saya dari seluruh keluarga kami itu hancur. Lihat, itu konsekuensi kutuk dari perkataan. Dikendalikan oleh kepahitan. Jadi saudara perhatikan kepahitan itu, kalau dia mudah mengendalikan, itu kutuk itu turunan. Tapi ada berita baik yang kita pernah baca dan dengar dari seorang Thomas Alva Edison. Dia waktu sekolah, dia dianggap bodoh. Guru-gurunya udah tukar-tukar kurikulum, tetap dia nggak bisa pelajari. Ganti guru, tetap dia tidak bisa. Thomas Alva Edison yang masih SD itu, masih TK kalau tidak salah. Lalu kepala sekolah menulis surat kepada ibunya, dan Thomas bawa surat itu kepada ibunya. Peristiwanya persis Uria membawa surat dari Raja Daud kepada Yoab. Dan begitu Thomas serahkan surat itu kepada ibunya, ibunya membaca surat itu sambil nangis. Thomas tidak mengerti kenapa ibunya nangis. Lalu ibunya memeluk dia, dan dia berkata, anakku, baik kepala sekolah maupun guru-guru menolakmu, tapi ibu akan mengajari dan melatihmu untuk mengubah dunia yang gelap menjadi terang. Dan Thomas Alva Edison adalah penemu lampu pijar yang kita pakai sampai hari setelah dia menjalani uji coba 1000 kali. Kalau saya dengar kisah ini, saya kemudian berkata, mestinya itu wilayah pria. Pria yang mengeluarkan, karena pria itu sumber yang benar memberkati keturunan. Saya ingin mengutip peristiwa salib. Ada 7 perkataan yang sangat dahsyat di atas kayu salib. Dan perkataan pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan itu menunjukkan siapa Yesus. Dan kuasa kata-kata itu telah mengubah dunia, bahkan mendamaikan sorga dan bumi. Semua kata-kata cemoohan yang ditujukan kepadanya itu gugur karena ada sebuah kalimat, perkataan yang keluar dari lidah seorang Yesus. Sehingga Etkol berkata, seperti Kristus dengan firman-Nya, demikian pria dengan perkataannya. Artinya integritas kita, kredibilitas kita, di depan terutama keluarga kita, itu terlihat dari sehebat apa kata-kata yang diucapkan. Jadi, kesimpulan saya ialah yang menjadi tuan, yang mengendalikan kita, ialah Tuhan. Bagaimana Tuhan? Bisa kita lihat Tuhan itu Yesus Kristus yang telah menjadi firman Allah yang hidup. Saya berdoa supaya kita, para pria, meneladani karakter Kristus. Karena perkataan-perkataan yang mengubah segala sesuatu
menjadi lebih baik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami untuk mempraktekkan firman, supaya kami terus dikendalikan oleh firman Allah. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.